Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar mantan ya, karena kita masih bicara tentang cinta di bulan ini. Jadi ini tentang mantan ya, apakah itu mantan pacar, mantan pasangan, mantan gebetan, PDKT, apapun itu ya, seseorang yang pernah ada di hati kalian gitu. Dan ini adalah energi banyak orang ya, general reading, jadi tidak bisa cocok, tidak bisa resonate buat semuanya. Dan energinya juga bisa ke bolak-balik, karena ini cerita cinta, bisa jadi ke bolak-balik sama seseorang yang ada di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian gitu ya. Kemudian ini hanya prediksi dan ini hanya fun reading. Gak usah terlalu dimasukkan ke hati, gak usah terlalu dibawa kesel-kesel gitu ya. Kita happy-happy aja di sini, kita enjoy-enjoy ya. Sekarang kita mau lihat seperti apa situasi dia, mantan kamu saat ini. Di sini ada Five of Pentacles. Kemudian ada The Hermit. Ada Seven of Wands. Dan ada Temperance. Oke. Untuk Five of Pentacle, aku melihatnya seseorang ini dia masih belum bisa bangkit ya, dia masih belum bisa move on, dia masih sedih, dia masih terluka karena perpisahan kalian, dan dia merasa kesepian. Aku melihatnya ya, gak ada kamu, dia kayak merasa sendiri, sepi, kayak kosong, kayak ditinggalkan gitu ya. Jadi emosinya tuh, mentalnya itu cukup terguncang kalau aku lihat ya, dan belum bisa menerima kenyataan ini gitu, nggak bisa menerima kehilangan kamu gitu. Kayak kehilangan kamu itu kayak meluluh lantakkan seluruh tulang-tulangnya, menghancurkan hidupnya gitu ya. Bisa jadi ini ada juga kaitannya dengan keuangan ya. Mungkin di sini Aquarius mensupport ya, bisa jadi kamu mensupport keuangan seseorang ini gitu ya, sehingga dia juga kehancurannya itu 2 kali lipat ya. Di samping cintanya hancur, dia juga bingung untuk kedepannya nanti gimana hidupnya jika tanpa ada kamu. Ini membuatnya begitu terpuruk sih aku melihatnya ya. Dia nggak sampai dia nggak ngerti gitu, rasanya semuanya tuh gelap gitu ya. Ini kalau mau dilihat kayak rumah kosong, gelap ya, penuh salju, berat perjuangannya untuk mau keluar, mau jalan itu dingin. Jadi dia bener-bener kayak nggak ngerti nih, kalau dia mau pingsan lebih baik pingsan, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi bener-bener sedih banget dia kehilangan Aquarius ya. Kemudian dengan adanya The Hermit di sini ya, dia mencoba untuk introspeksi diri, mencoba untuk merenungi situasi yang sedang dia hadapi saat ini. Dia lagi mikir nih, bener apa salah tentang masing-masing kalian. Apakah kamu yang benar, apakah dia yang benar, seperti itu ya. Jadi dia lagi memikir, apa yang salah sih sebenarnya aku ini, kayak gitu ya. Dia mencoba introspeksi diri, dia merenungi semua itu ya. Dia berusaha untuk bisa menerima perpisahan ini, dia berusaha untuk menerima gitu ya. Dan dia sadar memang ini benar-benar terjadi nih perpisahan ini. Jadi ya dia harus punya kesadaran penuh, dan dia harus menyikapinya dengan kemampuannya, semampunya dia gitu. Dia menyadari betul perpisahan ini, tetapi ya kesedihan itu nggak bisa hilang begitu saja ya. Dia sudah mencoba untuk melupakannya, tapi rasanya berat banget ya. Di The Hermit di sini pun ada gambar bulan, bulannya penuh lagi ya. Begitu sedihnya dia, begitu terpuruknya dia saat ini gitu ya. Perpisahan kalian ini sepertinya antara lain ya, aku melihatnya bisa jadi ini disebabkan karena ada perbedaan prinsip ya, aku melihatnya ya. Atau mungkin ada visi misi kalian yang berbeda untuk mencapai tujuan kalian ya. Misalnya kalian itu punya, kamu tujuannya itu ke depannya mau
Misalnya ya, kamu nanti kalau sudah menikah kamu belum mau nih punya anak dulu, sementara enggak, dia maunya punya anak dulu, misalnya kayak gitu. Itu contoh aja ya. Jadi hal-hal prinsip seperti itu yang membuat kalian berpisah, aku melihatnya seperti itu ya. Terus kemudian ada juga komunikasi yang kurang baik di antara kalian ya. Itu membuat koneksi emosi kamu juga melemah gitu. Kalau misalnya komunikasi itu enggak berjalan dengan baik, otomatis koneksi emosinya kan juga berkurang ya gitu. Jadi aku melihatnya antara dua itu sih ya, antara perbedaan prinsip atau memang komunikasi kalian yang memang kurang baik berdua ini ya. Jadi emosi kalian pun juga kurang gitu, aku melihatnya kurang greget jadinya. Hubungan di antara kalian ini jadi nggak kuat gitu, nggak kurang ada semangat, aku melihatnya begitu ya. Kemudian di sini Seven of Wands, ya saat ini dia masih berjuang melawan situasinya yang sulit secara pribadi ya, sendiri dia berjuang sendiri. Walaupun di sini dia juga butuh support sebenarnya ya. Terus kemudian aku melihatnya dia juga sedang berpikir tentang keuangannya dia, tentang keluarganya dia, tentang banyak masalah yang dihadapi juga yang di luar masalah cintanya dengan kamu gitu ya. Dia berusaha untuk melawan semua itu, untuk keluar dari rasa takut, rasa khawatir ke depannya nanti, hari esoknya nanti itu gimana, dan mengantisipasi kekecewaan, kesedihannya dia ini juga harus seperti apa gitu ya. Aku juga melihat dari kartu ini, dia sebenarnya sedang memblokir kamu kalau aku lihat ya. Jadi dia menghentikan dulu hubungan itu sama kamu, bukan karena dia benci, karena dia dendam. Dia hanya belum sanggup melihat keberadaan, entah itu wajah kamu, entah kalau misalnya dia scroll HP-nya terus di situ masih ada nama kamu, itu kayak dia nggak mampu gitu. Dia merasa banyak luka yang akan teringat kembali ketika dia melihat chat-chat kamu, atau paling nggak hanya melihat nama kamu yang melintas di daftar WhatsApp dia misalnya ya. Jadi dia ngeblokir kamu, menyimpan kamu gitu ya. Itu untuk membunuh keinginannya dia juga, aku melihatnya, supaya dia itu tidak menghubungi kamu gitu. Karena ketika dia ya kerinduannya masih kuat, rasa cintanya muncul, kangennya muncul, ya dia pasti ada keinginan banget untuk menghubungi kamu gitu ya. Makanya itu salah satunya kenapa dia memblokir kamu. Aku melihatnya sih begitu di sini ya. Kemudian di The Temperance di sini, dia kayaknya saat ini, kalau misalnya dia muncul kesadarannya gitu ya, aku melihatnya kalau dia muncul kesadarannya, ya dia mulai bisa gitu mengendalikan dirinya gitu ya. Tetapi sepertinya proses ini baru berjalan, baru akan gitu, aku melihatnya baru akan terjadi. Kesadaran itu baru muncul ketika step-step ini berjalan gitu ya. Kemudian ketika kesadarannya muncul ini ya, dia mengendalikan dirinya, dia mulai bisa tenang, dia berusaha untuk bisa menemukan kembali kebahagiaannya. Kemudian dia mencoba mencari kedamaian dari berbagai hal yang bisa dia lakukan, hal-hal positif, mencari kesibukan seperti itu. Dan aku melihatnya dia juga meningkatkan ibadahnya di sini ya. Dia melakukan meditasi atau yoga dan lain-lain ya. Intinya dia berusaha lah untuk menjaga kewarasan dia sendiri gitu ya, agar dia tidak terhanyut dengan kesedihannya dia yang semakin dalam. Dan dia mulai bisa menerima gitu ya, sudah kalau memang ini harus berpisah, tetapi untuk menyembuhkan itu memang butuh waktu gitu. Jadi saat ini dia memang sedang berjuang untuk bisa keluar dari kesedihan, kekecewaannya dia ini ya, untuk bisa melupakan kamu gitu. Gitu sih aku melihatnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang dia ingat atau pikirkan tentang kamu ya, Aquarius. Di sini aku bawa naik dulu. Di sini ada Ace of Swords, kemudian ada Knight of Cups, kemudian ada Five of Pentacles. Oke. Di Ace of Swords, dia mengingatmu sebagai
seorang yang baik ya, seseorang yang sebenarnya itu cinta damai. Kehidupan cinta kalian itu berjalan baik, berjalan nggak banyak uh, selisih pendapat. Ya itu tadi ya, mungkin bisa jadi di depan aku juga udah bilang mungkin karena komunikasi kalian yang kurang. Mungkin kalian juga terlalu banyak diam, terlalu banyak ah sudahlah gitu ya. Justru itu akhirnya yang memang akhirnya jadi cinta kalian tuh kayak berjalan baik tapi kayak api dalam sekam gitu ya, karena tidak ada pembicaraan, karena tidak bisa mengeluarkan unek-unek, kamu juga tidak bisa memberikan apapun ya, apakah itu saran, misalnya pendapat, bercerita. Ketika pasangan itu pasif ya akhirnya kita juga pasti akan ikut diam gitu kan. Jadi makanya cinta itu berjalan ya baik-baik saja di sini, dan memang di sini dia mengingat kamu sebagai seseorang yang memang dasarnya adalah cinta damai ya, seseorang yang penuh semangat. Kamu dilihatnya tuh fokus pada komitmen cinta sebenarnya ya, pada tujuan-tujuan yang ingin kamu raih termasuk dalam cinta kalian ya. Bisa jadi aku melihatnya di sini memang Aquarius yang meninggalkan dia ya, aku melihatnya. Dan itu kadang-kadang terlalu menguras energinya dia ketika dia harus mengikuti kemauan kamu gitu ya. Kamu itu dipandangnya adalah seseorang yang keras, tetapi sebenarnya kamu cinta damai, tetapi kamu itu keras. Kalau udah kemauan kamu ya udah itu harus gitu, kayak gitu menurut dia gitu. Jadi di matanya dia itu agak sulit mengendalikan kamu ketika kamu sudah memiliki satu tujuan, ya itu harus tercapai gitu ya. Kemudian di sini ada Knight of Cup. Kamu di mata dia adalah sosok yang romantis, emosional, itu berbarengan ya, kamu romantis dan emosional dalam hal cinta, perasaan. Kemudian kamu juga orangnya tuh nggak ragu meminta maaf jika memang kamu merasa salah gitu ya. Terus kemudian kamu tuh penuh semangat untuk maju ya. Terus kemudian kamu juga semangat menjalani hubungan cinta kalian ini ya. Ini yang membuatnya sedih justru di situ ya. Ketika dia mengingat kamu tuh kamu orangnya itu penuh effort gitu menjalani cinta ini. Itu kalau misalnya ada masalah, ada tantangan gitu ya, Aquarius ini akan berusaha untuk mempertahankan hubungan ini sebenarnya gitu. Ya, tetapi mungkin di sini ya itu tadi kan ada perbedaan prinsip mungkin di antara kalian sehingga terpaksa hubungan ini berakhir gitu ya. Jadi dia selalu mengingat kamu itu ya. Itu yang membuat dia sangat sedih setiap, makanya kalau sampai kamu tuh ibaratnya bisa jadi diblokir gitu ya, karena cinta kamu itu kuat sebenarnya untuk mempertahankan hubungan ini, dan cinta kamu juga kuat untuk dia gitu ya. Kemudian di Five of Pentacles di sini dia melihat kamu adalah dia yakin, dia percaya gitu ya, bahwa kamu saat ini juga sangat terluka dan sedih karena dia juga tahu betapa kalian saling mencintai. Ketika hubungan ini harus hancur, ketika hubungan ini harus berakhir, bersedih, kalian harus berpisah gitu secara emosional gitu ya. Jadi dia juga menyadari, dia pengen juga sebenarnya pengen apa ya, kayak ya itu ada keinginan untuk ngechat kamu, WhatsApp kamu, nanyain kabar kamu, tetapi itu tidak mungkin karena pasti kamu menolak, atau itu sesuatu yang tidak bisa lagi dia lakukan gitu ya, karena mungkin kesepakatan perpisahan ya udah kita udah sampai di sini aja gitu kan, seperti itu. Jadi kalau aku ngelihat sih di sini sepertinya di antara kalian berdua ya, dia tidak akan kembali kepada kamu. Jika memang itu terjadi gitu ya, misalnya kalian benar-benar kembali berhubungan gitu ya, berhubungan, tapi menurut aku dia hanya akan berhubungan dengan kamu itu sebatas sebagai teman atau sebagai sahabat, nggak lebih dari itu gitu. Dia akan dengan senang hati mendengarkan cerita kamu, kalau misalnya atau misalnya kamu mau diajak main bareng, kongko-kongko bareng, oke. Tetapi untuk menjalin cinta sih sepertinya di sini aku nggak lihat ya ada keinginan dia untuk kembali kepada kamu gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat oracle-nya. Di sini ada blind. Dimana ya biar kelihatan di sini ya. Oke, ada blind ya. Di blind ini buta ya.
dia tanpa kamu tuh dia merasa buta. Dia merasa berat untuk melangkah, untuk melanjutkan hidup ini. Dia butuh support, dia butuh orang-orang di sekitarnya untuk menguatkan dia ya. Dia merasa kamu itu tidak dapat memahami, tidak bisa melihat kebenaran atau isi hatinya dia yang terdalam gitu ya. Walaupun mungkin terjadi perbedaan, tetapi dia merasa bahwa kok kamu nggak menghargai sih dalamnya cinta aku sama kamu itu, sampai untuk urusan misalnya prinsip tadi gitu ya, kamu tega meninggalkan aku misalnya kayak gitu ya. Jadi dia bener-bener kayak kenapa bisa terjadi ini gitu. Jadi benar-benar ketutup pikirannya dia, apanya dia nggak habis pikir gitu. Intinya dia jadi buta itu nggak habis pikir. Kenapa perpisahan ini bisa terjadi padahal cinta dia kepadamu itu begitu besar gitu ya. Kemudian di sini yang ada di dalam hatinya dia untuk kamu, dia bilang I will wait for a sign from you. Aku akan menunggu tanda-tanda darimu. Sepertinya dia akan terus vakum, dia akan terus diam, dia tidak akan melakukan apapun, dia tidak akan memulai untuk menghubungi kamu gitu ya. Kecuali memang kamu yang menghubunginya dia lebih dahulu ya, apapun itu. Kemudian di sini juga ya dia menunggu tanda kamulah ya, pokoknya untuk kalau misalnya harus mau ngobrol pun ya dia kayak udah bikin batasan gitu. Dia udah lebih baik enggak deh daripada nanti aku sedih lagi, daripada aku sakit lagi, seperti itu. Jadi karena kesedihan, kekecewaannya dia yang begitu dalam, dia nggak pengen hal ini terulang lagi gitu, Aquarius ya. Oke, coba sekarang kita lihat ya dari charm dari zodiak yang terkoneksi dengan Aquarius ya. Zodiak yang terkoneksi dengan Aquarius. Oke, kita mau lihat di sini ada Leo. Kemudian di sini ada Pisces. Kemudian ada Virgo. Ada Sagittarius. Kemudian ada Cancer. Ada Taurus, ada Aries, ada Capricorn, yang terakhir dia ada Aquarius. Oke, sekarang kita mau lihat dari charm huruf ya. Mungkin ada nama depan dia, nama tengah dia, atau kamu. Oke. Di sini ada A. Kemudian ada F, kemudian ada G, ada H, ada X, ada Y, ada V, ada N, ada I, kemudian ada F lagi, ada R, ada J, ada S, ini ada G, sorry, ini tuh apa ya? Oh, sorry teman-teman, ini O ya, O. Kemudian ini ada A lagi. Oke. Oke Aquarius, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kalian. Semoga bisa menghibur, semoga bisa mengambil manfaatnya ya. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Aquarius. Terima kasih. Salam.